Oke, dengan resmi dibukanya bursa transfer musim panas kali ini, bisa dipastikan Matheus Cunha sudah resmi bergabung dengan Manchester United. Sudah diumumkan ini, sudah diumumkan. Oh iya, bukan ketok palu di lagi. IG. Apa? Bukan ketok palu lagi ya? Bukan dong. Langsung udah diumumkan ya. Ketok palu sama diumumkan bedanya apa emang? Diumumkan, kalau ketok palu kan baru putusan tek, Tapi nggak ngomong. tapi belum pasti. Belum Hakim kan disiarin. belum jadi, belum disiarkan. Oke, kamu akan saya hukum 3 tahun masa penjara. Tok, 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 ketok palu. Udah, berarti kan sah Tapi gitu. masih di situ orangnya. Oh. Belum keluar ketemu wartawan gitu loh. Lah emang Matheus Cunha udah. Emang belum? Nggak, udah di-announce MU. Udah di-announce. Udah pasti. Oke. Cuman itu berita sudah dari minggu lalu. Kita juga Ya, udah sudah tahu bahas lah, di udah fix. video sebelumnya ya. Nanti masalah detailing kira-kira dengan skema Amorim dia mau bermain kayak gimana ya. Itu akan kita bahas di video-video selanjutnya Tapi nanti. aku ada 2 pertanyaan. Apa buat tahu-tahu. Apa tuh? Kok nanya ke gue sih? Yang ditawarkan Matheus Cunha itu kira-kira apa sih tahu? Apa sih Will sebetulnya Will? Yang ditawarkan dia Gue beberapa kali sih lihat dengan highlight ya. kedatangan dia gitu loh. Sebenarnya mainnya nggak macem-macem ya. Iya. Maksudnya Spesialnya apa gitu loh? simple ya, cuma nggak tahu dia. Ada yang bilang kemahalan nih 62 juta. Kami gitu. cicil 5 kali kayak? 3 kali. 3 kali ya? Yo cicil 3 kali. Oke, 3 Oke. Ini udah masukin 100 juta belum? Kan Emi dapat budget 100 juta. 100 nih. Kayaknya belum deh. Akibat kemarin, akibat kemarin Januari kita hemat kan? Ya emang nggak ada duit, Pak. Loh, justru itu karena kita menghemat, kita datengin cuman Dorgu sama Heaven. Ya dong. Terus nge-cut beberapa gaji-gaji para pemain tuh. Oke. Nah, akhirnya kita bisa nih beli Cunha 62,5 nih dengan cara tapi dicicil. Berarti hitungannya kalau Tetap secara, ada 100 nih. Oh, kalau dicicil berarti yang secara FFP 21. Ya cuma 21 juta kan keluar. berarti dari 100 juta ke 21 juta gua rasa nih. Ya. Oh, jadi sisa Masih 79. 79. Berarti masih jual-jual pemain. Plus jual pemain ya. Baru kumpul nih duitnya. Baru global tuh. Ya baru global. Berarti udah termasuk ya. Udah termasuk nih. Oke. Tapi kontraknya berapa tahun ya? 5 Biasanya tahun sampai 2030. bukannya bisa dicicil apa sih? Kontrak 5 tahun terus dibagi gajinya dengan apanya terus biar nggak kena FFP gitu ya? Ya ada, aku pernah baca, Ya tapi kan? aku lupa Kayak- namanya kan itu. dulu apa. kan kayak gitu, siapa ya yang di... Hah? Iya, Chelsea ambil 89 tahun kan? Ya 9 tahun bener kan? Chelsea kalau jadi beli nggak kena pemain tuh- FFP gara-gara Panjang. dipanjangin kontraknya jadi apa sih pembiayaannya itu dibagi rata gitu Iya, loh. heeh. Jadi nggak kena Di FFP. prorata. Amoratim atau apa gitu ya? Ya nggak tahu lah pokoknya gitu lah. Oke. Oke, terus Oke, Cunha ya. yang ditawarkan spesialnya ini pemain tau. Kita kan udah tahu nih, udah lama dia udah pasti Ribigo lah. Gue lihat di highlight-highlightnya Setelah sih yang sah paling nih. sering gue lihat adalah tendangan jarak jauhnya sih, Pak. Oke. Hah? Ya. Kakinya kanan kiri jalan loh. Jalan ya. Heeh. Jalan. Nyala. Nggak maksudnya nyala, maksudnya hebat lah tendangannya lah. Menyala. Dan sedangkan kita mana ada, lu pernah lihat nggak? Cuma Bruno aja ya. Bruno. Bruno doang. Bruno tok ya. Udah, makanya yang lain tendangan ngaco kemana-mana. Bahkan di dalam kotak penalti pun ngaco tendangannya kan. Ini gue highlightnya sih main banyak ya. Dan dia kebanyakan berani tendang jarak jauh dan Berani ambil bagus. resiko. Iya, terus secara duel safety banget menurut gua. Bagus, bisa keep bolanya bagus. Passing pendeknya bagus. Ya kayak semoga sih ya. Cuma tergantung strikernya lagi sih. Baik lagi dia mau bagus gimana kalau dia passing striker nahannya Iya, kacau. Kontrolnya jelek. berantakan ya percuma, Pak. Gue masih penasaran, gue sampai kemarin tuh masih cari ya yang soal Nomor 9 kita. nomor 9 kita. The new number 9. Siapa sih? Iya, nggak ada rumor ya? Nanti karena belum ada rumor ya. Oke. Ya, kalau harapan kita sudah kita bahas di video Ya, sebelumnya. kemarin tuh. Ya. Tapi ya gue Cunha, gue cukup pede karena dia udah terbiasa lah lawan back di IPL. Iya, ya. IPL proven ya. Jadi kayaknya Lagian di formasi Amorim 3-4-3 ini kan 3 depannya lebih ke nomor 10 ya. Betul. Yang Duanya itu. duanya lebih nomor Dua di 10. belakang striker itu nomor 10. Beda sama 4-3-3. 4-3-3 lebih Lebar. Lebar. Ya, Nah, wide, gue juga wide. jarang, Dias gitu-gitu. gue juga jarang lihat dia main di winger ya, Cunha. Lebih ke Lebih ke dalam. tengah Ya. dan di luar kotak penalti. Jadi Ya, menurut gua belakangnya sih, striker ya. Berarti dia tuh perannya apa tau? False 9 kah? Atau apakah? ya AM false nine, ya menurut gue sih antara itu ya. Dua Bedanya AM sama false 9 apa tau? itu. Kalau AM kan yang Attacking attacking midfielder. Iya. Jadi dia tengah Iya. untuk menyerang gitu loh. Kalau false 9? False nine dia pura-pura menyerang nih, Tapi? pura-pura striker. Tapi? Aslinya AM. Aslinya AM. Nah, bedanya apa? Weghorst itu false nine nggak? False nine lah. False nine kan? Dia striker yang dipakai. Weghorst false nine nggak? Weghorst. Ayo. False Gini. nine lah, jelas lah. Weghorst itu dipasang untuk di belakang striker. Enggak, untuk dia striker. Dia striker tapi turun. Tapi turun. untuk
menarik lawan untuk ke atas gitu loh. Itu bisa jadi deep lying forward loh. Nggak tahu deep lying forward ada. Ada, Deep Cok. lying midfielder ada. Deep lying forward ada. Nggak ada, Coba, anjing. lu main FM deh terbaru. Ada, gue main FM nggak bener gue deep lying Ken, cek Ken. forward aja. Deep lying forward. Coba netizen ya. Coba deep lying forward tuh ada. Capek ngetik gue. Deep lying forward tuh ada tau. Nggak ada aja. Ada, Cok. Coba gue tanya aja. Coba. Deep Lying forward tuh apa sih? lying forward. Itu ada nggak sih? Ada nggak sih? Posisinya peran bukan posisi ya. Ada kan? Ya ada beberapa calon deep lying forward atau sebenarnya second strike atau fast nine sama aja anjing. Sama aja, istilah yang False berbeda. Enggak, anjing. itu perannya yang beda tau. Sama, deep sumpah. lying Tuh, forward. Mati Chunha, tuh. Nah, ya kan berarti kan deep lying forward. Iya. Iya. Bisa disebut second striker Second striker atau tapi fast nine. Oke, tapi Iya. deep. Dia lebih deep kan Ya, mainnya. deep supaya untuk Ambil bola, jemput bola, passing, terupas, Oke, supaya tendangan sayapnya jarak buka ya. jauh. Iya. Kayak gitu-gitu loh. Cocok ini udah. Cocok. Cuma strikernya siapa? Gitu. Tapi dibahas nanti aja ya. Itu nanti kita bahas di Oke. topik yang berbeda. Terus pertanyaan kedua apa ya? Tadi, oh itu sudah 2 pertanyaan ini. Belum, ada satu lagi. Apa tuh? Dia katanya udah diwawancara sama MU tau. Matheus Cunha itu. Terus Siapa pemain favoritnya dia di MU ternyata? Ronaldo lah. Saya tuh sempat bukan sempat. Saya tuh grow up tumbuh Melihat pemain ini. pernah tumbuh ngefans MU. Oh iya? Iyalah semua kalau ditanyain gitu kan. Dan Iya, saya pasti gitu mengidolakan siapa tahu? Cunha itu lah. Dia umur segitu. Logikanya sih Ronaldo. Ronaldo. Tapi dengan pertanyaan yang seperti ini, logikanya bukan Ronaldo. Bukan Ronaldo, iya. Logikanya ya. Kalau tebakanku sih Nani atau Berbatov. Bukan. Bukan. Jangan bilang Anderson, Jok, pokoknya. Jok. Anderson. Sumpah kan? Sesama Brazil. Tai, Anderson. Aku nggak tahu ya itu meme atau apa ya. Tai lah. Aku nggak tahu. Jadi Tai lah. itu berita lewat aja. Aku tapi- rasa meme sih. Ya, Matamu ya Anderson, Cok. ya mungkin dia melihat sosok pemain Brazil yang direkrut MU. Jadi ya dia Sesama Cukup Brazil. bersinar ya. Pada Iya. era kemasannya cukup bersinar. Ya. Sesama Brazil ya. Golden Boy juga. Golden Boy walaupun mainnya gua nggak suka sih. Nggak Iya, jelas. kayak lambat gak sih? Ya lambat sekali. Iya kan? Tekniknya juga biasa aja. Ya untuk IPL itu nggak banget sih sebenarnya. Iya, Ya dia beruntung aja dimentorin sama masih ada siapa? Giggs. Scholes, Giggs gitu-gitu ya. Ya. Oke. Terus next Next kita ini ya, topik yang paling menarik ya, paling hangat akhir-akhir ini. Bruno Fernandes. Fernandes. Apakah akan meninggalkan Manchester United? dia berpikir loh, Nes. Pak, memang sih. Pastilah. Tapi kalau aku jadi manajemennya pun ya, kalau aku jadi manajemen MU pun dengan segala keadaan yang ada seperti saat ini, sama seperti kita bahas di video kemarin, dengan ketidakikutsertaan kita di Piala Eropa, Ya. di Liga Eropa, It's okay ya, nggak apa-apa ya. harusnya lepas. Lepas Toh, aja ya. tahun depan 31 dia kan. Value-nya bisa jadi, Iya. belum tentu jadi 80 loh. Iya. Kalau jadi 40-50 Nah, gimana? ya makanya Sebenarnya- kontraknya juga semakin tipis kan. Sebenarnya dia kan bukan tipe yang dash ya. Jadi sebenarnya kalau 31 sebenarnya masih aman ya, masih oke lah. Dia nggak andelin lari Emang lah. dia ngandelin fisik gitu Yes. loh. Dia ngandelin teknik sama otak aja kan. Sebenarnya masih kepake, cuman MU kan BU juga ya masalahnya. Kapan lagi, Cok? 120, Cok. Sedangkan kita tuh bukan butuh satu pemain kayak Bruno doang, Iya, kita butuh betul. beberapa pemain Banyak. Yang kayak gitu, yang yang nggak usah jago-jago banget lah. spesial lah. Maksudnya Tapi kita butuh banyak nih, Iya, iya, gitu loh. betul. Sedang Bruno cuma satu, Iya. dan sudah terbukti tidak bisa gendong tim kita. dan kita udah beberapa kali mengandalkan dia, Iya, terlalu mengandalkan dia. Dan terbukti tidak bisa juga kan. Nah, nggak berhasil juga. Kayak overwhelmed juga dia kan. Iya. Jadi ya kayak menurut gue sih keputusan paling tepat jual sih. Kira-kira tau. Lu kalau di posisi Bruno, lu dapet tawaran dari Al Hilal tau. Dia setahun ditawarinnya berapa puluh juta lagi. 30 35 ya, kalau nggak 30 kali 9 35 ya. 35, Pak. Setahun Itu- Pak. iya, satu kaliin bulan, 5. Satu bulan 3 juta, Pak. 3 juta bagi 4. Bagi 4 tuh 750. 750.000. Anjing. Hampir dua kali lipat lebih dari gaji di MU sekarang. Tiga kali Dia lipat dari- 250 kan? Kali 300 3, kan Cok. dia? Hah, tiga kan? 250 kan, Bruno? 300 atau 250? 250, Pak. Yaudah, Kali anggap- 3, anggap Pak. 250. Tiga kali lipat, Pak. Tiga kali lipat. Anggap 3 tahun, Pak. Udah kayak main sampai di MU 9 tahun. Iya nggak? Iya. Logikanya kan Iya, gitu iya, iya. 3 kali lipat ya. Iya, Cok. Tapi mari kita melihat lebih dari sudut pandang MU-nya. Kalau Bruno ya pasti lebih ke arah Iya. keuangan lah yang dia Yes. pertimbangkan ya. Iya. Mungkin faktor kedua, Pasti. keluarganya lah nyaman nggak di Nah, Arab itu. juga. Mungkin, Katanya dia mungkin. sekarang sedang berdiskusi dengan keluarganya. Kira-kira kalau pindah ke Arab gimana? Iya, Dengan iya. money yang ditawarkan segini gitu. Ya, loh. ya. Kalau dari segi MU-nya, kalau aku ya,
ambil lah. Jual lah. Nah, Iya. kalau jadi Gua Bruno deh? ambil. Enggak. Kalau jadi Oh, Bruno jadi nih. Bruno lagi, hah? Ya, apa jadi Bruno? Menurut lu gimana? Lu pertimbangan apa yang lu ambil? Ya keluarga kalau gua. Oke. Gila belum tuh. Tapi Bino bilang nih, tapi dengan hitung-hitungan kasar ya, lu 3 tahun main di sana, setelah itu lu bisa pensiun, Pak. Iya. Ya makanya. Ibarat kayak Gabi Vega. Ya kita 3 tahun tahan-tahanin aja di Arab. Lu tahu nggak ceritanya Gabri Vega? Yang sempat dibacotin tuh. Iya, dibacotin sama Benzema. Kuman. Kroos. Kroos. Oh, Kroos. Dia masih muda nih, umur 21, 22, pindah ke Arab nih. Ya malukan lah dia bilang. Memalukan kan? dia bilang, Lu punya potensi, tapi lu pindahnya ke Arab, demi money. Oke. Cuma setahun, Cok, di Arab, Cok. Langsung sekarang ke Porto. Iya, Hampir ke Porto. Berarti dia bener-bener, oke gue nyari dulu setahun lah. Nyompet duitnya aja. Gue nyari dulu setahun, Iya. dia balik. Ya udah Dia itu balik. ya bisa juga. Tapi kalau itu masih muda kan? Iya. Kalau Bruno kan udah tua. Udah tua, iya. Dia bisa pensiun, Pak. Iya, bisa pensiun. 4-5 tahun lagi ya udah Ya selesai. 3 Pak. tahun 4 tahun lagi, dia udah nyayur, dia udah simpen aja udah. Duitnya anjir. Bisa kayak apa aja. Dan katanya Al Hilal itu bilang sama MU, lu mau berapa deh? Gua kasih. 500 juta lah. Jangan dong. Nggak mungkin mau. Lu Mungkin pikir bisa. Neymar tuh. 500 Neymar aja juta berapa aja. tuh waktu itu? Iya nggak mungkin bisa, tapi masuk akal sih. Nggak, tapi dari segi MU-nya ya, kenapa kok menurutku kita harus lepas Bruno? Karena pertama, menurutku new is always better. Betul. Iya, betul. Ya, terus yang kedua, Bruno pun itu tidak membawa sebagus. Ya, ya. Memang tak akui dari era Fergie sampai sekarang transfer paling berhasil kita Bruno Fernandes. Bruno, ya. Ya, Gol rasanya gila sih setiap musim. tapi kan secara prestasi kan juga kurang ya. Ya. Iya, iya. Tim MU ini kurang gitu loh dengan mengandalkan Bruno. Ya udahlah, nggak ada salahnya kan, mending kita rebuild dari awal. Betul. Dana itu bisa kita pakai buat beli mungkin 2-3 pemain. Betul, Yang setuju. sesuai dengan karakter apa? Maunya filosofinya Amorim. Iya. Nah, cuman yang jadi masalah di sini kan terlihat Amorim ini kayaknya kan nggak Enggak. mau nih. Tapi enggak loh, Ayo, Des. Kalau lu baca dari Amorim ya, Hmm. kayaknya ada dia bilang, kayaknya Bruno enggak deh. Dia sudah banyak menolak hal seperti itu. Itu kayak intrik gak sih dari Amorim? Ya, Ya. Lu ambil nggak apa-apa, lu nggak ambil juga gua nggak apa-apa. Tapi kan ada statement yang ini, Han. Klub bisa cari 100 juta dari tempat lain lah. Dengan Iya cara memang lain. betul kan? Hmm. Betul dong. Klub bisa cari 100 juta dari tempat lain. Apa endorsement kayak atau apa sponsor kayak apa. Simple. Sebenarnya gampang. Tapi dari jawabannya Amorim aku bisa baca, ini bacaan gua aja ya. Dia merasa lu keluar nggak apa-apa, nggak keluar juga nggak apa-apa. Iya, iya. Jadi jawabannya tuh masih di awang-awang kalau gua Iya, bilang. oke. Dia bukan kayak menolak, dia nggak mungkin pergi. Iya. Oke. Gitu loh. Bukan bold statement gitu loh. Nah, tapi gue rasa dia ngomong gitu juga dia kan juga nggak tahu keputusan di MU apa, Iya. atasnya MU kan. Jadi dia juga dicamen aman aja gue rasa. Iya, Ya baik lagi kan ujung-ujung keputusan board kan. betul. Ya dia butuh duit. Ya jawaban aman lah Amorim itu. Jadi kayak ya gua rasa dia nggak mau kok. Nah kan aman kan? aman, ya. Aman kan? Secara fans melihatnya ya Amorim Iya. masih butuh dia gitu loh. Tapi kalau dia pergi, Amorim ya udah berarti lu terima Al Hilal itu Iya. gitu loh. Lu nggak mau membela klub ini lagi. Dan Bruno ya juga nggak bilang masalah. kan, Gitu loh. Tapi kita sebagai fans pun juga nggak akan sakit hati lah. sama Nggak akan Bruno. sakit hati. Gua Iya, nggak masalah. dia udah tahu, Oke lah. dia udah berusaha sebaik-baiknya. Mati-matian. Ya, lu Iya, bagus. iya, Oke, iya. lu good banget, lu luar biasa. Tapi kayaknya ini kesempatan terakhir musim ini kita nggak mungkin cari orang di sampingnya Bruno lagi. Iya, iya, Ya iya. kan? Kita butuh 4 sampai 5 pemain yang Betul. spesial. Betul, betul. Bukan cuman oke, Bruno ini bagus nih. Siapa ya yang bisa cocok ya? Gitu loh. Bukan gitu maksudnya. Betul paham. Ya. Meskipun dengan Bruno pergi, misalnya Bruno pergi pun, aku bakal mengingat Bruno sebagai pemain terbaik di era terburuk. Iya, Ya, betul. Setuju. Setuju. Tetap meskipun dia pergi pun tetap tak apresiasi. aku. Realistis lah, Setuju, realistis. Iya. Realistis sih. Iya, Dia iya. ngegendong pun kita masih terpuruk. Ya, kan? Iya, iya, iya. Berarti mungkin kalau kita rombak benar-benar total, selama ini kan perombakan totalnya kan Bruno tetap di situ. Dari Ole yang beli sih. Ten Hag, Iya. ya kan? Terus siapa? Ragnik. Iya. Mr. Roy cuma 5 bulan sih, nggak bisa dibilang sih. Terus apa namanya? Si siapa? Sekarang Amorim tetap Amorim. ada. Ya kan Bruno-nya tetap ada. Nah, siapa tahu nih kalau jual Bruno, Iya. mumpung dapat nominal segitu, kita bisa dapat lebih banyak gitu Iya, loh. iya, iya. Nah, kita rombaknya sekaligus gitu loh. Iya. Karena secara logika hitung-hitungan di atas kertas, aku lebih memilih menjual Garnacho dan Bruno dibanding Garnacho dan Maino. Kalau mau genre dan Oh ya, Maino, apalagi iya. offernya kan gede kan. Iya. Dan kita bisa mencoba mengandalkan Maino juga kan. Iya. Maino, ya. Dan Maino gue yakin nggak bakal dijual sih. Maino Belum dijual. Terlalu asetnya terlalu muda. terlalu aset yang tinggi. Sayang sih Maksudnya, kalau jual Maino. Ya, Mending Garnacho, sayang yang bagus banget Bruno lah, sih. iya. Ya kalau Bruno menurut Lepas gue gua sih. sih. Lepas sih. Lepas Ya dia bisa dapat 100 juta dari tempat lain tapi
Ya kalau ada di Bruno dijual juga kan jadi tambah banyak. Tambah duitnya. banyak, iya. Masalahnya satu, problemnya satu. Kita beranggapan oke kita jual Bruno dapat 2-3 pemain. Iya. Nah masalahnya kita sekarang mengincar Pedro Gonçalves nih, berita yang paling santer nih. Iya. Another Sporting Sporting Lisbon player ya. Dia udah kehilangan Cuenda, akan kehilangan Gyökeres, dan kalau kehilangan Gonçalves pun, aku nggak yakin Sporting mau 40-50 nggak mungkin ya. Di atas murah, 60-70. Iya. Ya, another Anthony. Maksudnya ujung-ujungnya hampir tukar guling, Jo. Iya. si Sporting kan juga udah banyak dong dapat duit banyak banget nih Dari Bakalan. dari jual-jual pemain dong. Cuenda itu nggak terlalu mahal loh. 40 Cuenda. Ya maksudnya kan buat Oh ya mahal sih ya, 40 ya. sekelas 17 tahun, 40 sekelas juta. Sporting kan Ya butuh duit. butuh duit. Nah, dia butuh pemasukan terus 40 juta tuh udah gede banget buat Tiap mereka. bursa Dia kan transfer. bukan tipe klub yang beli pemain bintang kan. Yes. Jadi ya beli pemain-pemain muda yang dipoles lagi sama dia. Bagus nih, jual nih, Iya, bisa ya nih. kayak gitu aja Iya. kan, emang Gyökeres prosesnya 60 dia. berarti udah cepet nih, dia dapat nih. Makanya. Bakal cepet nih. Ya dia jual tanggung lah. Cuma udah satu doang nih. Ya enggak? Ada dia juga kayak enggak ngepet. Mending jual aja kan Iya. ya. Kunci Udah gudang dapat aja. Udah baru ombak semua. Belum lagi katanya Trincao juga mau dijual. Trincao. Itu kan lagi naik daun tuh Trincao. Ignacio enggak ada kabar ya? Gonzalo Ignacio itu mungkin juga yang bisa dijual loh. Makanya. Diomande backnya, dua backnya tuh bagus loh. Diomande sama Ignacio. Ya, tapi Itu tahu apa jadi kayak Ten Hag juga. ya makanya kayak Nah, itu kayak Porto dulu. enggak gini loh, aku enggak bilang dibeli MU semua. Maksudnya itu Oh iya itu hot aset sekarang aset, di iya, bursa transfer. Jadi bisa keluar tuh, bisa dipretelin tuh. Iya. Kayak Leverkusennya siapa? Sabi. Pretel kan? Iya, Terus iya, satu protol kan? Pretel, iya. Ya udah, Iya. Ya mereka dapat fresh money juga. fresh money lagi, ya. Bisa Bina banget. lagi dari Iya, muda. Bina lagi, ya. Pokoknya butuh berapa tahun lagi. Betul. Ya ntar juga jadi jual lagi gitu aja kan sebenarnya tim-tim kelas mereka kan. Fokusnya MU itu sekarang striker, kalau aku baca ya. Gelandang. Ederson Gelandang itu. itu nggak tahu, gelandang ini bertahan kah atau box to box gitu. Pokoknya gelandang. Harusnya box to box sih karena Harusnya, udah kita ada butuh ya, udah kayak sudah ada gitu. Ugarte, Pak. Casemiro udah terlalu tua. Casemiro Ugarte nggak ada Ugarte itu penggantinya. bukan box to box. Ya, DM. DM. Real nomor 6 dia Real. tunggu di Iya. belakang. Ederson makanya. 8 tuh Ederson itu. Anderson itu ya mungkin 8 ya. Aku nggak pernah lihat kayak mainnya sih. Progresif kok, gelandang progresif ini sepak bola. Lah iya. Berarti lah. box to Ah, box. itu kita butuh. Box to box. Itu box to box. Sebenarnya Betul. tipe-tipe kayak Pogba itu loh. Ya betul. Maino tuh kayak gitu sebenarnya. Ya, apa yang Fofana itu siapa? Yang dulu kita pengen beli? Yusuf Fofana. Milan loh. Bukan. Fofana bukan Fofana. Oh ini Fofana yang Prancis klub. Fofana klub yang Prancis. Iya yang dulu sempet sebelum ini kita Leicester incer. ya? Bukan, yang kayak Prancis deh. Seko Fofana. Ya Ada pasti dulu pasti Milan, Prancis sih. Milan. Sebelum kita beli Ugarte ada pilihannya banyak kan. Itu Yusuf Berg, Fofana yang ke Oh. siapa Berg kan gitu. ya Sanderberg. Thunderbirds. Yusuf terus- Fofana itu. Itu kan? Yang ke Milan. Oh itu udah ke Milan. Itu udah ke Milan. Baru pindah atau? Baru musim kemarin pindah. Oke. Yusuf Fofana itu udah ke Milan. Terus Itu dia gandang yang mirip yang kayak Pogba, Yes. yang bisa dribble terus asisnya asis Hollywood Hollywood, juga kan. ya. Makanya yang gue bilang kemarin tuh kita nggak butuh pemain kayak gitu lagi nih, udah ada ya. Bruno, Pak. Oh iya. Kayak gitu. 35 match, 1 gol, 6 assist, 5 Euro Cup. Yusufa Fofana. Ya, Oke lah, sebagai gelandang. Menarik, Pak. Iya kan? Iya. Itu udah gue bilang musim lalu, Cok, Yusuf Fofana, Cok. Ya, tapi kita jadi Dari AS Monaco, ya ambil Ugarte. Dan oh iya kita belum ucapin selamat ke PSG. Oh iya, Cuk, PSG. Gila, tapi Treble, cerita, Pak. tapi cerita yang menarik adalah cerita di balik juaranya itu. Oh iya, apa? Gimana Enrique dijual anaknya yang meninggal. Sana apa Sana? Sana ya? Sana. Anaknya meninggal? Anaknya meninggal Iya, kan? kan? Anak ketiganya. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Sakit kan. Terus yang kedua asistennya dia yang kehilangan istrinya, Istrinya. juga Hancur. musim lalu. 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Jadi sempat ada fotonya tuh dia lihat lapangan sambil matanya berkaca-kaca. Dan kemarin PSG membuktikan bahwa mereka tim terbaik di Eropa saat ini. Iya, Tapi mainnya gila sih memang. Gila mainnya, Cok. 5-0 di final, luar biasa PSG. Buat di Amazing. buat highlightnya doang kan. Gila tuh Inter nggak ada nyerang sama sekali kayak. Ada nyerang sekali mereka- sih. Nggak berbahaya. Ya ada sekali yang tepis. Ya, pojok cuma gitu sekali, ya. cuma Dan Tapi mereka mainnya kolektif sekali. Gila, Pak. Gila. One touch, one passing. dan satu hal yang gue lihat di setiap highlight ada Svara di sana, Cuk. Iya, Cuk. Ke Farah ya. Iya, Cuk, jangan. Itu, Cok. Harusnya Cok. waktu Napoli pengen siapa? Garnacho. Tuker, Cok. Tuker, Cuk, langsung. Tuker udah. Dia padahal Farah gocekannya sama- tuh nggak ada yang spesial, maksudnya nggak ada trik-trik yang ribet banget gitu. timingnya tepat. Tapi iya, Syutingnya bagus ya juga. kayak gue Garnacho, tau kan model kan gitu, dia nggak ada skill-skill yang istimewa gimana banget kan. Cuma tuh kok Timingnya ketipu telat. ya. Iya. Nah, Garnacho tuh decision makingnya jelek. Ketika dia harus passing, dia gocek. Ketika harus gocek, dia passing. Passingnya sampah. Nah, bedanya ke Farah, dia lebih dewasa kan. Ketika dia melewati, itu timingnya pas. Gitu. Nah, gue rasa itu salah satu faktornya adalah dia dribble pendek.
Iya. Bukan dribble yang kayak gak ada kan panjang kan. Dia nipu tuh langsung buang bola ke depan jauh, Iya. dia adu sprint lagi. Ya udah adu sprint lawanmu ya. Kalau lawanmu kenceng habis itu udah. Woi. Kui, kenapa kamu? Terus? Nyengongin siapa, Ju? Oh iya juga ya. Anakku loh. Di sini kok nyengongin siapa deh? Tahu ah. Ini rumah lu loh. Ketahuan dong. Aku jadi bertanya-tanya loh. Ya udah pokoknya kalau ke Semarang kan dia dashnya pendek-pendek bolanya kan. Ya. Sangat terus nipunya juga nipu-nipu yang biasa tapi bolanya Lewat. pendek gitu loh. Nah, itu kayak siapa tuh? Ya, tapi beda dong sama Messi mah beda, Cuk. Berarti terbukti dong good sebenarnya tuh yang dribblenya pendek. Yang nggak asal gitu cara Loh iya dong. Dia dribble panjang juga bisa bagus, asal banyak faktor lain mendukung. Larinya Speednya kenceng. kenceng, bodinya bagus, passingnya luar biasa. Ronaldo jatuh. Itu kan di volley orang gitu loh. Kayak Maximin ya? Maksimin Maksimin siapa? Newcastle. Doku tuh pendek-pendek nggak? Doku tuh pendek-pendek nggak dribblenya? Doku panjang. Doku. Doku panjang tapi larinya Kan kencang. Doku tuh siapa? Doku Milan AS itu City. Iya, Cok. Anjing. Doku siapa anjing? Sorry, gue butuh beberapa detik untuk mengingatnya. Untung gak tanya ChatGPT. Doku. Yang menarik tuh kick off-nya. Lu udah kick off pertama kalinya PSG. PSG. Kenapa? Lu nggak lihat? Oh, skema ya? Langsung dibuang, Pak. Jadi dia kick off langsung dikasih bola deket cornernya Inter. Langsung digeruduk. Inter disuruh pegang bola. Oh, digeruduk sama dia. Oh iya? Dibuang gitu, Pak. Anjir keren, Pak. Gila, Pak. Dia tahu Inter nggak bisa pegang bola. Hmm. Jadi begitu kick off, strikernya PSG pegang bola, ditendang langsung ke dekat outer cornernya dia. Musuh. Terus Oh. Semangat, Cuk. Nah, itu loh makanya aku tadi sempat baca satu artikel ya yang menganalisa kenapa PSG bisa juara. Ya, sama seperti MU, harus berani buang pemain bintangnya dia. Betul, Mbappe. Ya, Mbappe. Itu loh. Mbappe itu kan menurutku sama kayak Rashford ya. Kalau dengan ada Mbappe, sama kayak MU main sama Rashford. Yes. Pressingnya nggak bisa total, nggak Ya, bisa ya, benar-benar pressing ketat gitu loh. Ya, ya. High press nggak bisa, karena dia pressingnya nggak terlalu bagus dibandingkan pemain-pemain yang Enrique mau sekarang. betul. Tapi secara penyerangan Mbappe luar biasa. Secara penyerangan Jauh ya, lebih luar biasa daripada Ya, Rashford, betul, ya betul, kan? ya, Kayak betul. back itu udah ngeri duluan gitu loh. Ya. Anjing, adu lari sama Mbappe ya, mampus lah gitu loh. Lu bayangin, tindakannya PSG itu sangat gak masuk akal, Pak. Deserdo itu baru juga kan musim ini? Ya, 12 tahun. Baru beli musim dari ini Bordeaux, ya. Kan? Bordeaux kan? Oh, Ya. yang mana? Berarti Barcola dari Lyon kan? Musim ini kan? Loh, Barcola itu akademinya dia. Loh, bukannya dari Lyon. Loh, akademi dia kan? Tapi Barcola itu. sempat ke Lyon kan? Aku Setahu aku gua tadi akademi. cek sempat ke Lyon. Oke, mungkin dipinjemin. Nah, mungkin. Siapa tuh Mungkin yang dipinjemin. itu apa? Dule, siapa? Di seri Doe. Doe. Dari Doe. Bordeaux. Gila, itu. Cuk, Gila jauh, kayak Cuk. Neymar ya. Iya, Cuk. Gila, Cuk. Itu dari lawan Liverpool udah bagus loh dia, Cuk. Cok, itu scoutnya kemana sih, Cok? Ya. Kok nggak bisa lihat jam kayak gitu loh? Iya, makanya, Cuk. Nggak, maksudnya Ya kan baru mulai sekarang kan? nggak Kayak Kuning. pemain yang suka kritik kayak gitu ya sebenarnya cari di Prancis banyak loh. Prancis banyak. Banyak Ya, loh Cok, kayak Prancis, gitu. Cok. Portugal, ya. Kan kebanyakan yang dari Afrika ya, gitu-gitu ya. Mereka tuh trik semua, Pak. Iya, Trickster iya. semua, Pak. Gila. Selain trickster, ini ya punya Talenta. satu kelebihan genetik ya. Oh iya, tinggi, Nafas besar, kuda. napas kuda. Oh ya, kalau orang-orang kulit hitam tuh biasanya Iya, memang kuat-kuat secara fisik sih udah kita nggak mungkin menang. Kayak Deddy Corbuzier tuh juga baru bilang kan, yang boxing atau apa ya, kalau lawan orang hitam sih lu nggak akan bisa ini sih, karena emang genetiknya udah beda katanya. Kalah genetik udah. Genetik udah beda. Nah, Nah, itu. untuk box to box gua Baleba sih. Baleba tuh Baleba yang Brighton itu. Brighton ya. Oh. Baleba. Boleh itu, Cok. Dari Reinis. Rennes ya? Oh, Rennes ya, Doe Rennes. Doe Rennes kan? Ya, Doe Rennes. Musim ini kan Rennes, barusan sorry. kan? Bukan Bordeaux. 50 euro. Ya tetap aja, Cak, untuk kualitas kayak gitu ya masuk Ya, akal lah. terlihat murah sekarang ya? Iya, Ya. terlihat murah sekarang. Tapi itu juga basicnya apa awal mulanya gara-gara dia jual Mbappe kan. Jadi Iya. duitnya langsung gembung kan. Iya. Jadi dia bisa beli berapa pemain ke Spara Mbappe siapa. gratis, Loh, by the way. Mbappe nggak jual gratis, Cuk. Mbappe gratis. Makanya waktu di interview dia bilang thank you juga sama Nasser El-Khelaifi sama manajemen dia Luis Campos yang geraknya cepet. Dia kasih gua pemain yang gua mau secara nggak langsung ya. Kata-kata pastinya bukan seperti itu guys. Cuman secara nggak langsung dia statementnya seperti itu. Karena pelatih tetap harus dukung manajemen bos. Kalau nggak bisa lah. Gratis Mbappe. Gratis. Pelatih Iya, Cuk. kan dia nggak mau tanda tangan ini kan. Kan musim lalu tuh Mbappe ditahan. Seharusnya Madrid sudah mau tebus mau bayar. 100, tapi ditahan. Oh iya ya. Semusim lagi deh sama Nasser kan, El Khelaifi kan yang dia nahan dia. gambling. Dipikir oke kontrak tahun ini dalam setahun dia bisa meyakinkan Mbappe untuk perpanjang kontrak lagi. Oke. Ya, Dia nggak mau. ternyata dia tetap nggak mau. Nggak, Berpindah ke iya. UCL. Tapi Iya, dia apes banget loh Mbappe, Cok. Hancur. Musim lalu Madrid juara UCL. UCL. Iya, Cok. Dia bertahan, Cok, di PSG. PSG. Sekarang dia pindah Madrid, PSG juara. PSG juara anjing. Iya. Jadi PSG list pemainnya umurnya ngeri sih.
Mudah banget ya. 3 tahun lagi masih kenceng. Iya, masih kenceng. Masih kenceng. Iya, iya. Itu definisi permainan bola yang luar biasa, kolektif, Cok. Dan dia pusatnya siapa? Vitinha. Vitinha ya. Gila, Cok, Vitinha itu, Vitinha Cok. bisa sejago itu ya. Padahal Vitinha tuh pernah di Wolves. loh. Oh, nggak kelihatan ya? ya? Nggak kelihatan. Gue di Portugal gue juga main sampah apa ini, Cuk? Kok bisa masuk timnas? Main inti tuh Vitinha. Ya makanya gue bilang ini mainnya apa, Cuk? Spesial, Cuk. Gue bingung, Cuk. Malah Neves kan ya nggak inti waktu di Portugal itu. Joao Neves. Makanya gue nggak tahu, makanya pas di Portugal tuh gue nonton tuh, kok ini pemain biasa banget ya. Lu pada saat itu lu nonton lu biasa aja. Iya. Gua lihat udah luar biasa. Oh iya. Oh beda POV kita ya. Gila. Waktu eranya Wolves tuh beli pemain-pemain Portugal semua tuh. Tahu, Vitinha tahu. salah satunya. Iya. Dipinjam aja itu tapi. Dipinjam, kayaknya dipinjam deh. Tiba-tiba Dipinjam doang. bisa bersinar itu ya emang saat tempat aja gue rasa. Salah tempat, salah Iya. tempat dan salah strategimu. Iya. Jadi pemain tuh cocok-cocokan. Nah, betul. mungkin itu kembali lagi nih MU nih. Kayaknya nggak cocok semua nih berarti. Ya emang. Iya dong. Ya jelas nggak cocok. Kita sama sekali nggak ketemu karakter yang bisa ngangkat MU. Iya. Pemainnya. Makanya mungkin itu kenapa di final dia nggak main Garnacho, malah mainin Mount sama Bruno. Karena Iya. mungkin menurut Amorim 3-4-3 yang dia mau ya yang lebih ke dalam Betul. posisinya Mount Bruno. Yang nomor 10, Rio nomor 10. cuma- Nah, kalau Klasik, kita klasik. sebagai fans, maksudnya POV fans ya, kita nggak jago banget soal football, kita nggak pernah ambil license pelatih. Kita berpikir, oh harus balance nih. Ya aku mau ituin ya. Iya, Ugarte Casemiro nih Enggak, harusnya. di depannya lagi. Ugarte Casemiro sudah setuju Oke. harus main tuh. Iya. Maksudnya di nomor 10-nya. Mungkin Amat Amat. atau Garnacho Maino. atau Garnacho Bruno ya. Yang satunya yang cepat gitu. Iya. Mungkin memang maunya Amorim. si Amorim dari awal ya. Nomor 10 Cuman yang menurut gua salahnya Amorim adalah kan itu kan maksudnya yang biasa dimainkan adalah Garnacho, Amat yang ada sayap-sayap kenceng kan. Tapi tiba-tiba di final langsung diubah sesuai dia mau yang Iya, nggak bisa juga. Jadi iya. mesti butuh adaptasi Laga juga. paling kan. krusial, Pak, Iya. masalahnya. Ya, itu memang harus Seharusnya kan diakui blunder juga. ya udah lu udah musim mainnya ada Garnacho. Iya, terus tiba-tiba lu pakai itu Laga terkrusial lu pakai kayak gitu. Ya nggak langsung nyetel juga, Bos. Padahal andai kata waktu itu Casemiro yang nggak main ya, atau Ugarte Casemiro lah, mungkin hasilnya bisa berbeda. Iya, Dengan iya, tetap ada berbeda, Mon ya. betul. Tapi ya Anything yang can terjadi happen. udah Ya, terjadi, sudah nggak terjadi. bisa makanya ngomong. Iya. Legowo. Nah, maksudnya sekarang Setuju nggak Pedro Gonçalves ini? aku nggak pernah lihat mainnya. Iya, sama, Pedro Pak. Gonçalves. Aku tadi belum sempat mengamati lihat gimana. highlightnya. Cukup tenang sih. Oke. Secara di highlight ya, aku nggak pernah lihat dia Dia main. attacking midfield atau gimana? Kayaknya nomor 10 sih. Nomor 10. Umur berapa sih? Ya kata sih 25. 26, 25. 25 kan? Oke. 25 Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves. Mainnya Sporting. Sporting Lisbon. Portugal kan? Portugal. Portugal ya. Joao Neves enggak di DM itu, Joao Neves. Oh, DM, DM, iya. bukannya CM. Lebih ke DM sih, lebih ke destroyer sih. Joao Neves. Oke. Jadi Berarti kita nggak butuh itu. ya. PSG itu sekarang porosnya ya di dua itu. Siapa sih? Vitinha. Vitinha dan Joao Neves. Oh, Joao Neves main di final main. Main kan? Sama ini ya, yang dari Spanyol, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ya? Oh, Fabian Ruiz yang waktu di Piala Dunia tuh. Main terus. Dikocek. Yang gocek dua orang gitu. Ya, itu Itu Fabian ya. Ruiz. Tiga tengahnya kuat. kuat, Cuk. Ya, tengahnya kayak Dia 4-3-3 berarti ya? 4-3-3. The best formation in the world, bro. 4-3-3. Ya kalau dengan materi pemain yang ada, Cuk. Lebih gampang maksudnya. Ya emang lebih Lu gampang. main winger, main 4-3-3 winger. Iya. Itu menurutku lebih gampang daripada 3-4-3. 3-3-nya. Mau yang masuk wingbacknya Paham. Iya, masuk mundur loh. Tapi butuh winger yang sangat luar biasa gitu loh maksudnya. Ya Pak Amorim memang enggak, ya butuh juga. Ya makanya kan nggak ada. Iya. Garnacho, ya Enggak kan? wingbacknya kalau Amorim, gue bilang. Ya, Amorim Ya, kuncinya di ya. wingbacknya. Kuncinya di wingbacknya. Ya makanya Sama kayak Sapi, maksud kan? gua kalau MU 4-3-3 pun ya kalau musim main juga menurut gua hancur juga. Sama Karena kayak nggak ada Xabi sayap Alonso. yang kuat banget di mana juga kan. Xabi Alonso juga dia butuh wingback yang bagus kan. Makanya dia datengin Trent sama Carreras. Frimpong nggak ada kemana-mana. Frimpong Liverpool loh. Udah Liverpool ya, hancur. Loh, kan sudah Enrico. Oh, gak ada kemana-mana. Kayak minggu lalu dia udah ngomong deh. Lupa gua, Cuk. Yang Banyak belum, juga ya, yang Frimpong, belum Brits. itu Brits Kerkes sama ya. Kerkes. Cuk. Tahu, balik ke Gila, Bruno Pak. tahu. Tadi kan Oke. gue sudah bilang Pedro Gonçalves ya, Ya. yang berita saat ini Santer dikabarkan akan Penggantinya menjadi nih. penggantinya Bruno nih. Andai kata Bruno keluar ya. Gue mau tanya sama lu tahu. Selain Pedro Gonçalves, Nah, itu dia. Ini saya akan membaik bertanya pada Anda. kira-kira dari pengamatan lu tuh siapa yang lu Siapa ya? pengen untuk ada di Keluarkan ChatGPT ya? Oke. Alvin Sorry. Sanchez. Calvin Sanchez siapa? Rodri, siapa? Roger Federer siapa? Roger Fernandes Fernandes. itu left back. Itu wingback. Wingback. Wingback Red itu. back, red back. Nggak, serius gua jujur ya, kan kalian udah tahu Ya, semua ya. dengan nggak usah tanya lah, dengan pengetahuan lu lah. Kira-kira Siapa di Gue IPL deh. masa nggak pernah nonton, cu. IPL deh, Yang IPL main, deh. Cu. Ya. IPL yang kira-kira IPL proven nih. Lu kan kemarin ini ngomong Mateta,
untuk striker kita Mateta gitu-gitu lah. Mateta kan boleh lah, Ya. make sense lah. Make sense untuk number 9 kita. Siapa kalau andai kata Bruno digantikan tuh siapa? Nah, kita setuju semua nih, Bruno out. Penggantinya. Itu siapa ya, Cuk? Padahal lu dari tadi udah ngomong. Kunha itu mirip sama Bruno. Gomez posisi apa? Bruno Gomes Gomes, CM, CM. nomor 6, nomor 8 gitu. 8 lah, menurutku gak 8 loh. Ya, Guimarães tuh satu pemain yang mirip, cara mainnya mirip sama Bruno sih, cuma lebih keras aja emang. Lebih keras, lebih suka kasar. berantem aja. Ya, dan Fisiknya lebih kuat tapi. fisiknya lebih kuat, lebih cepat juga. Siapa ya, Ci? Siapa kalau Nomor menurut? 10 tau. 10. Nomor 10. Itu West Ham. West Ham. Siapa? Paketa. Maketa. Paketa. Jangan itu dibuat judi, Cok. MU, Cok. Paketa ada kasus judi? Suka judi kan? Nggak tahu gue, sumpah Cuk. Blank Cuk gue. Gak tahu. Siapa ya? Kalau Kenny siapa Ken? Siapa kan? Kira-kira kan? Selain Pedro Gonçalves lah, yang lu pingin inilah. Bruno. Iya. Posisi 8. 8. Gue nggak cari yang attack sih. Gue cari yang bisa hold sih. Kalau lu bilang itu Cunha udah posisinya Bruno sekarang. Oh, kok gitu bukan Bruno. Bukan Box to box. Iya, box to box siapa? tiganya harus Selain Ederson ya berarti. Ederson udah kita sebutin Iya. tadi. Siapa? Gue Baleba sih. Gue Baleba dari Brighton tuh ambil sih. Sama, gue nggak tahu. Baleba. Gue Baleba sih. Ya, ngentiau. Siapa Baleba. lagi ya? gampang aja. Fofana mungkin nggak diambil, kita ambil. Yusuf Fofana. Mungkin Milan juga butuh untuk buang pemain kok. Kenapa? Ya dia kan juga nggak masuk Eropa kan? Oh, Ya oke. buat apa gue di Milan juga nggak kayak Ya, seakan-akan. Fofana berarti oke ya? Ya pokoknya box to box kita mesti cari kan? Iya. Jangan cuy, sumpah cuy. Gua nggak tahu pemain apa Ngebleng. cuy, anjing. Cari yang nggak lolos Eropa siapa kira-kira dari tim itu siapa? Siapa kalau lu siapa Ken? Siapa Ken? Gua yang nggak tahu siapa. Belum tahu juga ya. Jadi karena Lu siapa? Gua tanya lu, jangan nanya doang. Nggak ada, kalau aku dari awal kan Ederson sudah. Baleba gue. Ederson tuh dari mana? Atalanta. Baleba. Oh, Atlanta. Ini kayaknya Oke, Atalanta sudah bawa-bawa. Ederson ini boleh. soalnya. Gasperini juga sudah ke Roma kan. Ederson. Inacio tuh bukan box to box ya? Ignacio tuh back. Back ya? Ya, kidal. Pengen DM doang, pengen maju ya? Box to box ya, berarti Yusuf Fofana, Ya. Baleba, Oh. Ederson. Udah 3 itu doang ya? Ya udah itu aja bro. Kalau back ya sebenarnya kita bisa merotolin Leverkusen. Hincapie ambil cuk. Hincapie. Aku tuh suka pemain dari Amerika Latin tuh kerasnya itu. Oke. Keras cuk. Hincapie. Tapi kita cuma pakai 3 back. Udah ada Yoro. Soalnya kita harus kehilangan Shaw sama Martinez. Martinez. Lu hars pikir juga itu. Oh jangan cuma Martinez. Kita masih- butuh Sama back Martinez. kaki kidal. Oke. Ignacio itu salah satu Brand White kabarnya juga tuker sama Stones tuh. di City. City. Jangan cuma Martinez. Stonesnya pengen balik sama Moyes kan. Berarti ditukar sama itu sama Brand White. Brand White, tapi plus berapa juta pounds. Nah, kita butuh back kaki kidal tuh. Hincapie bisa diprotolin tuh yang Yoro kidal kan? Leverkusen. Kanan tuh. Yoro kanan Oh dong. Yoro kanan ya, sorry. Yoro Martinez kanan. cuy, berarti Martinez bakal jadi next Rojo ya. Ya Martinez tuh udah ACL. Iya sih, Shaw benar. kita nggak bisa harapin. Shaw juga sama Sebenarnya juga PR juga loh. Kita harus ketemu satu back dengan kaki kidal. Iya. Ignacio tuh kidal. Itu pasti di bursa Iya. panas musim Hot, berikutnya. hot aspek itu. Hot asset itu. Ignacio dari kapan hari ya? Iya. Sudah disebutin ya Ignacio. Ya Inacio dari musim lalu. Iya, hot asset musim itu. lalu. Inacio ya. Inacio kidal ya? Ignacio kidal. Sama Benfica tuh dulu, siapa tuh Benfica? Itu apa Antonio? Antonio Tapi Silva. kanan itu. Antonio Silva. Kanan itu Ya, tapi. kanan ya. Oke. Banyak PR-nya kita ya. Banyak PR-nya, yang pasti kita tunggu dalam 1 minggu depan ini ada berita-berita keren apa lagi nih kira-kira. Onana juga nggak ada kabar Onana. Itu PR terakhir. Bruno dulu, cari 9, ya, DM, baru kita pikirin si anjing ini. Dan kita nggak bisa beli Juan Garcia. Udah ke Barcelona. Barcelona. Ditebus Juan tuh Garcia 25 siapa? juta cuk. Spanyol yang Anderson sebut, John Juan Garcia ditebus tuh Itu sama. bagus itu emang. Aku belum cek. Bagus sih. Sebagus itu. Lu cek. Lu sebagai POV lu sebagai kiper ya. Oke, Lu cek oke. Juan Garcia. Nanti gua cek ya. Gila, Pak. Itu sampai, nah ini menarik. Kalau Garcia ini mending ambil Mark Andre Ter Stegen. Iya, itu Ter pilihan Stegen-nya- aman Cok, kalau kita beli. Iya, tapi Ter Udah, Stegen ya. habis cedera tapi. Aku sebenarnya udah mikir juga, Ter Stegen berarti dilepas loh. Bisa-bisa Iya, ya. iya, iya. Karena dia merasa value-nya lumayan nih masih. Iya, iya. Masih 3 tahun kontraknya. Iya, masih bisa dilepas seharga 40-50 nih kalau Ter Stegen. Masalahnya Ter Stegen itu juga sering blunder loh, Cok, akhir-akhir ini. Itulah kenapa Barcelona tebus kiper. Meskipun sering blunderin. Better lah ya daripada oh nambah. Tetap tutup mata Cok daripada si Iya, anjing jadi- satu ini sumpah. Ter Stegen ya. Ternyata juga udah kayak bisa build up juga kayak. Iya. Ya kan? Iya, kiper-kiper Jerman itu Iya makanya. Jerman tuh selalu menurunkan kiper bagus ya. Iya. Ya kan? Tinggi-tinggi Cok. Emang Iya. akademinya bagus sih untuk kiper ya. Ya Oke. betul, ambil Ter Stegen sih. Ter Stegen, ceng nih Cok. Kalau Onana dibuang,
Berarti Ter Stegen sama Emi Martinez ya? Cuman yang menyeramkan itu cederanya Ter Stegen. Dia udah lama nggak main kan? Iya, lama nggak main. Oke, tapi kan Makanya Szczęsny kan. kiper kipernya. harusnya aman lah. Kalau cedera masih lebih... Even. Kalau Barcelona lepas Szczęsny, mending ambil Szczęsny. Iya. Even kalau Barcelona, misalnya kalau kita asumsikan si siapa Martinez ini balik ke Amerika Latin ya, Emi, karena kebanyakan pemain Argentina kan Ya, kemungkinan kayak besar Homesick. di umur 30-an dia Ya. balik. Dia ke balik kayak Homesick. Di Maria. Maria, balik. Maria, Tevez. Ya. Di Maria balik kemana? Di Maria ini dong. Mana? Boca. Mau Boca, Nah, bukan. siapa tuh? River? River Plate. Nah, salah. Newell's? Nggak tahu. Rosario Central. Even gua nggak tahu cuy. Newell's Bos, Rosario Central. Rosario. Nggak usah tahu, tahu ya Hendra aja. Dulu masih sering judi. Baru cacing ya. Kalau sekarang ada koin micin dulu, Liga Micin. Kawin Kalau gua dulu sebenarnya bola cacing. Liga India gitu. Bola cacing, bola cacing yang kecil. Bola cacing. Iya. Ya. Kita nanti tunggu 1 minggu ini ada pergerakan masif apa dari Manchester United. Tim lain udah gerak loh, Des. Apakah Bruno? Ya kita juga udah gerak. Loh, Kita kan juga sudah ini. City itu udah Tijani sama Cherky udah Cherky. Nggak bisa, kita jual pemain dulu. in 1 week, Cok. Tijani and Ryan Cherky. Kita jual Gila pemain nggak? Tapi dulu, secara guys. profilnya juga bukan pemain kelas A sih mereka. Mereka B kelas B yang potensi jadi S. Memang tak akui. Tijani itu Tijani nyetak gol apa? terus loh, Cok, di Milan. Di Milan ya. Iya. Di Serie A. Ryan Ingat Cherky. kemarin kita bahas apa? Serie A itu speednya kalau nonton YouTube Iya. setengah tuh. Iya. Kalau IPL 1, Serie A setengah. Nggak. Ryan Cherky oke. Nggak ibarat lu main PES ya. Speednya Italia lu plus 1, Tom aja cepet cuy. plus 1. Kalau IPL tuh plus 2, Cok. Makanya, Cok. Sumpah. Ya. Ya. Itu ya. Nanti Oke, kita ya. tunggu Kita bahas selanjutnya lah. minggu-minggu ini, 1 minggu ini Iya. bagaimana pergerakan transfer dari MU sama kita lihat kita analisa juga dari tim-tim yang lain gitu. Ya, semoga Cok cepet Cok gerak. Oke, Sumpah. semoga andai kata Bruno terjual pun dijual dengan harga yang pantas Ya, kalau bisa dan cepat kita dapat MU tawar lebih penggantinya tinggi ya. lagi lah. Gopel, katanya rela mengeluarkan berapapun. 130, 140 gitu. Berapapun itu, Iya. ya nggak gopek. Iya makanya. Lu gopek di saplok Siapa bisa beli klub gua rasa itu. Pego. Tapi mentok 120. 120 lah. 120 Boleh lah. Realistis. Ya realistis, Boleh. dengan Ya. umur segitu ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan guys. Sambil pantengin lagi bursa transfer 1 minggu ini. Thank you semua yang sudah nonton. We born red, we die red. Manchester, always Always red. red. Bye-bye. Bye-bye.